Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab imunologi dasar, sudah masuk bab sel-sel penyusun sistem imun, dan kali ini kita akan membahas tentang sel dendritik. Ya. Nanti yang dibahas adalah hanya 3, karena nanti kita akan sering membahas tentang sel dendritik ini di bab-bab selanjutnya. Ya. Isi pembahasannya adalah pendahuluan, klasifikasi, dan fungsi. Ya. Nah, untuk pendahuluan ya, kita tahu bahwa sel dendritik ini adalah termasuk antigen presenting cell yang profesional atau sel penyaji antigen yang profesional. Memang dia fungsi utamanya adalah menyajikan antigen kepada sel T ya. Nah, ciri dari sel dendritik ini dia mempunyai jari-jari atau prosesus yang panjang ya, jadi seperti akar atau seperti jari-jari ya, dan dia bisa men-scanning gitu ya. Dia memang fungsinya untuk scanning patogen ya, sehingga nanti bisa ditangkap, kemudian diproses dan disajikan ke sel T di membran selnya lewat molekul MHC ya. Nah, itu pendahuluannya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi ya. Klasifikasi sel dendritik ini ada banyak ya, ada yang mengklasifikasinya menjadi 2 ya. Dalam hal ini adalah sel dendritik yang klasikal dan ada yang sel dendritik plasmasitoid. Sel dendritik yang klasikal jadi 2, klasikal dendritik sel tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini kami menyajikan klasifikasi yang agak berbeda ya. Dari sini adalah klasifikasi pembagian sel dendritik menjadi 2, yaitu satu sel dendritik konvensional atau klasikal dan sel dendritik yang non konvensional atau non klasik ya. Nah, sel dendritik yang konvensional ini nanti ada dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sel dendritik yang sifatnya migratori. Artinya apa? Artinya sel dendritik yang berpatroli ya, yang berada, yang ikut sirkulasi ya. Kemudian yang berpatroli kemana-mana ya, ke jaringan dimanapun itu ya. Nah, yang kedua, sel dendritik konvensional ini adalah yang sel dendritik limfoid yang ada di jaringan limfoid. Nah, kemudian untuk sel dendritik yang non konvensional itu dibagi menjadi 2, yaitu sel dendritik plasmasitoid dan monocyte derived dendritic cell atau sel dendritik yang diturunkan dari sel monosit ya. Nah, untuk ini pernah kita bahas di bab asal usul imunosit ya. Silahkan nanti kalau mau melihat keterangannya tentang monocyte derived dendritic cell. Nah, dari keempat macam ini ya, migratory dendritic cell, lymphoid, plasmasitoid, dan MDCC ini yang semuanya fungsi utamanya adalah untuk presentasi antigen ya. Cuma di plasmasitoid dendritic cell ini dia lebih berperan dalam imunis terhadap virus misalnya ya, karena dia akan menghasilkan interferon ya untuk membasmi virus ya. Nah, ini klasifikasinya. Nah, fungsinya apa ya? Fungsi utama dari sel dendritik ya tadi dia akan menangkap patogen, kemudian patogennya telah ditangkap, diproses di dalam fagosom ya, kemudian setelah diproses kemudian disajikan atau ditempelkan kepada molekul MHC ya, kemudian disajikan kepada sel T ya, lewat pemrokaan membran selnya. Nah, itu fungsi utamanya, sehingga sel dendritik ini nanti dikatakan menjembatani antara imunitas alami dengan imunitas adaptif ya. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah sel dendritik ini berperan dalam melawan tumor dan infeksi, seperti contohnya tadi plasmasitoid dendritic cell tadi ya. Nah, saya kira demikian dulu untuk sel dendritik ini ya. Nanti soalnya nanti sel dendritik itu akan kita ulang-ulang terus di berbagai kesempatan ya. Saya kira demikian. Kalau ada komentar, sanggahan, pertanyaan, silahkan ditulis dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.